Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalalihi wa 'azimi sultanihi. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, mudahkan langkah kita menuju tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada sanak famili beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, masyaallah, kita tahu semua, kita baca di berita beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu, ya, terjadi sebuah fenomena yang luar biasa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerhana bulan. Subhanallah. Di mana gerhana bulan ini adalah fenomena di mana Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahaya rembulan, ya, di saat seharusnya dia bercahaya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahaya bulan di saat seharusnya dia bercahaya bisa kita lihat. Dan ini subhanallah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb penguasa alam semesta yang menciptakannya dan juga memeliharanya. Yang mana dengan itu semua, kalau kita renungi, kalau kita dalami, subhanallah, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala mampu membuat sesuatu yang seharusnya bercahaya jauh di angkasa sana, Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahayanya begitu saja. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita dengan kisahnya Ibrahim alaihissalam. Teringat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah. Ya, beliau berdakwah dengan tutur kata yang lembut tentu saja kepada penguasa waktu itu. Orang yang paling kafir ketika itu, yaitu Namrud. Maka tatkala Nabi Ibrahim, ya, berdialog dengan Namrud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku itu yuhyi wa yumit, bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Maka apa kata Namrud? Oh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Apa yang dilakukan si raja ini? Subhanallah, ya, didatangkan salah satu narapidana, kemudian dibunuhnya narapidana itu di depan Nabi Ibrahim. Kemudian dia bilang, lihat, aku bisa mematikan. Kemudian, ya, panggil lagi narapidana yang lain, ya, yang seharusnya dia dihukum mati. Kemudian, lihat, aku biarkan dia, aku bebaskan dia, aku menghidupkan dia. Subhanallah. Ya, ini tentu saja kedangkalan akal Namrud ketika itu, ya.
ketika diajak dialog ya, dengan akal sehat, namun yang dilakukan adalah akal-akalan. Sehingga kalau seandainya Nabi Ibrahim mau ya memperpanjang argumennya, nah, dan Namrud ini bisa diperpanjang sebenarnya, ya bisa diperpanjang. Coba kau bisa mematikan tanpa menyentuh tidak? Tanpa pisau, ya. Cukup memerintahkan si A si B mati bisa? Tentu tidak akan bisa. Ya. Dan yang dilakukan, yang dia bilang menghidupkan, subhanallah, itu pun jauh dari kata menghidupkan. Ya. Hanya sekedar membiarkan orang yang hidup tetap hidup bukan berarti menghidupkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dari sesuatu yang mati, yang tidak ada nyawanya, kemudian ada nyawanya. Dari seorang wanita yang punya satu nyawa, kemudian dia bisa menjadi 2 nyawa dengan satu anaknya, bahkan bisa lebih, bahkan subhanallah ada yang Allah Subhanahu wa taala buat lebih dari 10 nyawa dari seorang wanita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memperpanjang ya argumen-argumen debat kusir seperti ini, langsung saja dengan argumen yang bisa membungkam ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Innallaha ya'ti bisyams minal masyriq. Allah Subhanahu wa taala mampu terbitkan matahari dari mana terbit matahari? Dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Ayo. Dari jarak jauh nih sekarang. Datangkan matahari, terbitkan dia dari barat. Fabuhital ladzi karama, terbungkamlah raja yang sombong tadi, yang mengaku dia berkuasa, dia punya kekuatan yang luar biasa, kekuasaan yang tidak ada batasnya ya, dibungkam dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dengan kejadian fenomena gerhana matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya ya, perbedaan antara inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, artinya dengan segala isi langit dan bumi ini yang mungkin kita kalau kita lihat sekilas cuman sekilas saja, kita tidak pernah bertadabur, tidak pernah bertafakur, tidak pernah melihat sambil berpikir. Kita hanya sekilas-sekilas saja. Oh lihat awan, oh iya awan, oh iya langit, oh iya selesai langit. Kita nggak pernah berpikir kalau langit itu 24 jam warnanya berubah terus. Awan tidak ada bahan bakarnya, berjalan terus. Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafi al-laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, dan juga buat kita biasa saja karena kita lihat sering setiap hari. Kita tidak pernah berpikir bahwa subhanallah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebuah makhluk yang luar biasa bernama matahari, yang dia bisa menyinari ya, kalau mungkin kita bandingkan dengan lampu, kalau masjid ini ya, cukup tidak nyala dengan satu lampu ya cukup, tapi Allah Subhanahu wa taala sinari seluruh dunia dengan satu lampu. Allah juga cukup dengan satu matahari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebuah hukum yang Allah terapkan pada al-fulk. Al-fulk itu kapal yang berlayar di lautan. Subhanallah. Kita kalau lempar batu kerikil di air saja tenggelam dia. Bagaimana ceritanya kapal ya, sebesar itu bisa
mengapung. Mungkin zaman dulu bilang, oh itu kan kapal pakainya kayu ya. Tapi subhanallah, kalau kita lihat zaman sekarang, kapal terbuat dari pelat baja, dari besi. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mampu ya, menciptakan hukum yang kalau kita lihat sekilas mata kita sangat bertentangan, sangat berlawanan. Bagaimana si kecil kerikil ini bisa tenggelam, sedangkan kapal yang begitu bisa besar juga masih bisa terapung. Allati tajri fil bahr, yang berlayar di laut, bima yanfa'un nas, dan semua itu Allah Subhanahu wa taala jadikan manfaat untuk manusia. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit berupa hujan. Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Waqi'ah, walau nasya'u laja'alnahu ujajan. Kalau kami mau, kami jadikan yang namanya hujan itu rasanya asin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih kata asin? Subhanallah, ternyata diteliti ya, hujan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari air laut. Allah panaskan dengan makhluk lainnya, dengan matahari. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian naiklah uap jadi awan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, itu garamnya tidak tertinggal di laut, namun terangkat juga ke langit. Subhanallah. Rasanya seperti apa? Kita banjir dengan air tawar saja sudah kelewatan. Bagaimana dengan banjir dengan air garam? Subhanallah. Kalau kita berpikir ya, lebih dalam, ya, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rapihnya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Yang mana kalau kita lihat ya, hujan ini fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Hujan Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengannya bumi yang mati. Kalau kita lihat padang pasir, gurun, subhanallah ya, itu gersang kalau di musim panas, musim kemarau, begitu turun hujan bisa tumbuh, bisa hijau. Dari mana? Dari mana? Sesuatu yang sudah mati Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Tanaman yang sudah mati, gersang sudah, Allah turunkan hujan, tiba-tiba tumbuh. Ya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala saking rapinya mengatur alam ini. Ya, kalau kita lihat kebakaran hutan, subhanallah, pemicunya itu alam atau manusia? Manusia. Kalau alam, mungkin ada yang mengatakan, petir itu kan bisa menyebabkan api. Tersambar, ada pernah kan lihat ada pohon tersambar petir sampai terbakar. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalaupun membakar ya, tanaman atau pohon dengan petir, Allah selalu gabungkan petir itu dengan apa? Hujan. Rapinya Allah Subhanahu wa taala ya, mengatur alam ini, berbeda dengan manusia. Setelah bakar hutan gimana? Ya rusak hutannya. Ya, tidak bertanggung jawab. Subhanallah. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala hidupkan namanya bumi ini setelah bumi ini mati. Wa batha fiha min kulli dabbah. Allah Subhanahu wa taala sebar di atas muka bumi ini dari setiap ciptaannya berupa binatang-binatang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan ada yang berjalan ala arba, di atas 4 kaki. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berjalan di atas dengan dua kaki. Bahkan subhanallah, mungkin kalau kita tidak pernah melihat ular, kita nggak mungkin percaya kalau Allah buat makhluk yang bisa berjalan tanpa kaki. Kalau kita mungkin nggak pernah lihat yang namanya ular, mungkin kita akan bingung membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah makhluk tanpa kaki dan bisa berjalan.
bahkan lebih cepat jalannya daripada yang punya kaki. Kan seringkali kita kalau ngejar ular kan ya kalah cepat. Subhanallah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrifir riyah, Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan angin. Coba, pernah kan kita lihat ada kipas angin di langit? Ada enggak? Terus anginnya jalan bagaimana? Ya. Ada pernah kita lihat ya di langit ada ilmuwan menemukan AC? Kan tidak? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tiupkan, kadang angin terasa dingin, kadang angin juga terasa panas, ada. Subhanallah. Itu gimana itu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bayangkan, kalau kita lihat, kalau kita renungi, tapi kebanyakan kita hanya lewat. La ayatin liqaumi yaqilun, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yaqilun, orang yang menggunakan akal sehatnya, orang yang menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Ya. Berpikir, subhanallah. Kata Nabi SAW, al-kayyis, orang yang cerdas, itu orang yang pikirannya panjang. Orang yang pikirannya panjang. Tidak mikir cuma untuk hari ini saja. Bahkan tidak mikir untuk besok atau tahun depan bagaimana, atau 10 tahun nanti ya berikutnya harus seperti apa, tidak. Al-kayyisu man dana nafsahu, ya. Orang yang cerdas itu orang yang terus ya, mengintrospeksi dirinya, menghitung-hitung dirinya, dan berpikir apa yang kira-kira siapkan ya, setelah dia meninggalkan dunia ini. Jadi jauhnya nggak cuma ukuran sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, 10 tahun, 20 tahun, tapi sampai akhirat. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala terkadang juga kirimkan tanda-tanda yang mungkin tidak setiap hari kita lihat, tapi fenomena ini terjadi. Di antaranya adalah gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Tapi subhanallah, ya, banyak juga ternyata di antara kita masih ada yang berpikir, ya, itu fenomena alam biasa, itu kan bisa diprediksi, itu kan bisa dijadwal, itu kan bisa tahu kapan terjadi. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti kaget? Subhanallah, inilah kita yang sudah terlalu lama lalai. Ya. Karena apa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah di ayat tadi. Ya. Tapi kita nggak pernah berpikir, tidak pernah meresapi bagaimana subhanallah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Allah ciptakan malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala ciptakan waktu tenang dan waktu untuk bekerja. Allah berikan kepada kita waktu untuk beraktivitas dan juga waktu untuk beristirahat. Subhanallah. Maka fenomena ini pernah juga terjadi di zaman Nabi SAW. Kemudian dalam sebuah hadis ini ada beberapa riwayat, di antaranya dari Abu Musa al-Asy'ari, riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, yang menceritakan tentang kejadian gerhana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu gerhana subhanallah sangat mencolok sekali karena gerhananya adalah gerhana matahari. Jadi tiba-tiba yang tadinya siang terlihat jadi seperti malam. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, khasafatish syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bergegas untuk salat. Jadi memang disyariatkan ketika ya, terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan untuk salat. Nanti dijelaskan bagaimana salatnya. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya,
dengan para sahabat. Faqam, Nabi SAW pun berdiri. Fa'atal al-qiyam, Nabi SAW panjangkan sholatnya, artinya lebih panjang daripada sholat-sholat biasa. Thumma raka', kemudian ruku. Setelah ruku, fa'atal rukunya pun dipanjangkan. Biasanya Nabi SAW kalau sholat, ya, rukunya itu tidak begitu panjang, tapi tidak begitu panjang sepanjang berdirinya. Nah, apa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika memanjangkan rukunya? Yang dibaca beliau adalah mengulang-ulang bacaan ruku. Jadi boleh kita membaca bacaan ruku lebih dari 1 kali, lebih dari 3 kali kalau kita ingin memanjangkan. Fa'atala ruku', thumma qama, kemudian Rasulullah SAW ya bangkit dari ruku'. Apa setelah itu? Biasanya kalau kita bangkit dari ruku' i'tidal, setelahnya apa? Sujud. Namun sholat gerhana ini khusus, karena ini kejadiannya pun istimewa, maka tata caranya pun khusus. Tsumma qama fa'atala al-qiyam. Nabi SAW berdiri dan berdirinya lama. Ya, jadi di kondisi seperti i'tidal ini Rasulullah SAW berdiri, dan apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau membaca Al-Fatihah lagi. Jadi ketika setelah ruku bangkit, tidak membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang, namun tidak sepanjang rakaat pertama. Tsumma raka', kemudian ruku' lagi. Fa'atala ruku'. Nabi SAW pun memperpanjang ruku' beliau, wa huwa dunar ruku'il awal, tapi ruku' yang kedua lebih pendek daripada ruku' yang pertama. Tsumma sajad. Kemudian Rasulullah SAW ya, setelah beliau bangkit i'tidal, kemudian Rasulullah SAW sujud. Fa'atala sujud, maka Rasulullah SAW pun memperpanjang sujud beliau. Jadi dalam 1 rakaat Rasulullah SAW melakukan berapa ruku? 2 ruku. Berapa kali baca Al-Fatihah? 2. Dan setelah baca Al-Fatihah juga baca surat yang panjang. Tsumma fa'ala fil raka'atil tsaniyati mithla ma fa'ala fil ula. Kemudian Rasulullah SAW melakukan rakaat yang kedua seperti rakaat pertama. Akan tetapi ya, yang kedua tidak sepanjang yang pertama. Tsumman sharafa, kemudian Rasulullah SAW pun salam. Wa qadin jalati syams. Nabi SAW ketika salam sudah terang, sudah selesai gerhananya. Fa khotaba, kemudian Nabi SAW berkhutbah, dan ini sunnah. Sunnahnya salat gerhana dilanjut dengan khutbah. Apa isi khutbah Nabi SAW ini yang ingin kita petik, yang ingin kita renungi dari kejadian gerhana? Selain kita melaksanakan sholat gerhana ketika kita melihatnya, maka Nabi SAW pun ya, fahamidan nas wa athna alaihi, beliau dengan mengucap tahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya yang namanya matahari dan juga bulan, ayatani min ayatillah, adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang melihat, merhatikan matahari begitu luar biasanya makhluk ciptaan Allah yang satu ini, melihat rembulan begitu cantik dan begitu indahnya di malam hari, kemudian dia pun memuja-mujanya, ini keliru. Kenapa? Karena keduanya ada yang menciptakan. Kalau makhluknya saja luar biasa, maka jangan bayangkan bagaimana luar biasanya yang menciptakan makhluk tersebut. Maka kalau seandainya orang terpikirkan menyembah matahari ataupun bulan, maka justru seharusnya dia ya, lebih harus lagi menyembah yang menciptakan bulan dan matahari. La yakhsifani limauti ahadin. Dan ini Rasulullah SAW pertama kali ajarkan adalah tentang pelajaran akidah, bahwasannya yang namanya bulan dan matahari tidak pernah terjadi
gerhana terhadap keduanya hanya gara-gara kematian seseorang, wala lihayatihi, atau kelahiran seseorang. Karena kebetulan subhanallah ketika terjadi gerhana di zaman Nabi SAW sedang terjadi musibah menimpa Nabi kita Muhammad SAW, yaitu beliau kehilangan putra tercintanya Ibrahim. Dan ketika itu masih belia sekali, masih kecil. Ibrahim meninggal, subhanallah terjadi gerhana. Mungkin ya, orang-orang akan beranggapan, terutama mungkin kita ya, orang Indonesia yang mungkin terbiasa dengan hal-hal yang klinik ya, kalau ada terjadi sesuatu ya, wah, dia lahirnya ketika gerhana ya, dia pasti punya kelebihan ini. Kadang dimintain airnya untuk berobat barangkali ya. Pokoknya dianggap istimewa, subhanallah, kalau dia lahir bersamaan dengan kejadian istimewa tertentu. Atau ya, orang ini meninggal bersamaan seperti kisahnya Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW meninggal bersamaan dengan gerhana. Mungkin orang akan berpikir, matahari saja sedih dengan meninggalnya putranya Nabi Muhammad SAW sampai menghilang, tidak kuasa melihatnya. Orang bisa ngarang. Namun dalam Islam, akidah itu tidak boleh dicocok-cocokkan. Mencocok-cocokkan kejadian kayaknya ini dan nyambung, sekilas nyambung, bertepatan sekali kematian putranya Nabi Muhammad SAW dengan terjadinya gerhana matahari ketika itu, bertepatan sekali. Dan kalau kita umat Islam ya, berakidah dengan metode mencocok-cocokkan kejadian ya, maka kerusakan yang kita timbulkan jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Oleh karena yang seorang muslim membangun akidahnya di atas Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hadis Rasulullah SAW. Oh, tidak ada ayat yang mengatakan demikian, tidak ada hadis yang mengatakan demikian, jangan yakini. Tidak boleh. Contoh di antara banyak keyakinan, mungkin sebagian kaum muslimin, terkhusus di Indonesia, katanya orang kalau meninggal kadang bisa balik lagi. Dan ini masih banyak diyakini. Ada yang bisa balik lagi. Subhanallah, Al-Quran sendiri yang mengatakan, ketika orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang sudah tahu betul-betul yakin bagaimana akhirat ini di depan mata, subhanallah, mereka menangis minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Wa min waraihim barzakh. Di belakang mereka, yang menghalangi antara alam mereka di alam kubur ya, dan juga di alam dunia ini ada barzakh. Ada pembatas. Kalaupun bisa dikembalikan ke dunia, apa sih keinginan terbesar orang-orang yang sudah meninggal itu? Fa asaddaq wa akum minas solihin. A'mal salihah. Aku pengen sedekah ya Allah, aku pengen jadi orang soleh, aku ingin melakukan amal soleh, bukan malah nakut-nakutin orang. Kalau seandainya mereka bisa kembali sama kita, itu ada di tengah-tengah soft kita, sholat mereka, kencelengan, ya itu penuh terus itu. Kenapa? Mau sedekah mereka. Terjadi? Tidak terjadi. Karena ini akidahnya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan. Jadi akidahnya kaum muslimin bukan akidah katanya atau mencocok-cocokkan. Kayaknya iya sih, berhubungan kok. Ya. Iya loh, dinalar iya kok, cocok ini. Ya, berhubungan. Maka tidak ada hubungannya. Ini akidah, sekali lagi ini akidah. Ya. Kalau kita kuat di sini, kuat kaum muslimin. Tidak ada hubungan kejadian langit ini bisa mempengaruhi nasib-nasib orang yang ada di bumi. Tidak ada.
Tidak ada. Bahkan keyakinan yang mempercayai bahwa fenomena yang terjadi di langit yang katanya bisa mempengaruhi kejadian-kejadian atau nasib-nasib yang di bumi, ini adalah akidah yang berseberangan dengan akidah Islam. Nabi SAW kategorikan hal seperti ini seperti sihir. Man iktasaba syai'an minan nujubi faqad iktasaba syai'an minas sihri zada ma zada. Orang yang belajar, membaca, iseng-iseng, tanya, mempelajari, mendalami hal-hal tentang astrologi. Beda ya antara astrologi dengan astronomi. Kalau astronomi fenomena alamnya yang terjadi di sana tanpa mengait-ngaitkannya dengan kejadian bumi. Kalau astrologi itu ilmu ramalannya. Orang yang belajar yang seperti ini mengait-ngaitkan nasib, horoskop lah. Ya. Oh kamu bintangnya apa? Oh kamu lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Bulan apa? Oh kamu berarti Cancer ya? Nah, kasihan. Penyakit. Oh kamu ini, kamu bintangnya ini Leo dan seterusnya. Zodiak. Ya. Tidak ada hubungannya. Faqad iktasaba syai'an minas sihri, maka pada hakikatnya dia sedang mempelajari ilmu sihir, ilmu ramal, ilmu perdukunan. Zada mazada, makin banyak yang dia pelajari tentang ilmu nujum tadi, maka sama saja dia sedang menambah ilmu sihirnya. Sedangkan para ulama sepakat bahwa sihir itu kufur, keluar dari Islam. Ini akidah, subhanallah. Kalau yang kejadian di atas langit saja tidak bisa mempengaruhi kejadian di bumi, apalagi sebaliknya. Sebagian orang mengatakan, oh bisa kok. Saya pakai mangkok, saya pakai tongkat ini, saya puter-puter, berhenti itu hujan. Taunya berkali-kali gagal. Tapi itulah ilmu dukun. Ilmu dukun itu berbeda dengan ilmu dokter, Pak. Ilmu dukun berhasil sekali terkenal. Ilmu dukun berhasil sekali, kebetulan itu ya, terkenal. Langsung dipanggil kemana-mana. Kalau ilmu dokter gagal sekali, udah padam langsung, gak laku. Subhanallah. Akal manusia dibolak-balik. Tapi dengan akidah Islam, akal menjadi lurus. Nah, ini yang pertama, bahwasannya ya kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan kehidupan atau lahirnya atau matinya seseorang di dunia ini, nggak ada hubungan. Katanya kalau misalnya keluar meteor ini, meteor itu akan terjadi ini dan itu, nggak ada. Ya, tidak ada. Fa idza ra'aitum dzalik, ini petunjuk Rasulullah SAW. Fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat. Subhanallah, kalau kita lihat hadisnya, para ulama itu jeli ketika melihat hadis. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat hal tersebut. Nabi SAW tidak mengatakan fa idza hadatsa dzalik, apabila terjadi hal tersebut. Bisa Nabi SAW bilang apabila terjadi hal tersebut. Apa bedanya? Apa bedanya redaksi dengan tadi ya, apabila kalian melihat hal tersebut, dengan redaksi apabila terjadi hal tersebut. Bedanya adalah kalau kita redaksi yang sesuai dengan hadis yang ada, bahwasannya salat ya, atau yang disebut oleh Rasulullah SAW berikut ini, fad'ullah, berdoalah, wa kabbiru, bertakbirah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, itu dikaitkan dengan apa? Melihat. Di barangkali nanti kita keluar ke masjid, kita lihat, kita langsung salat. Dengan melihat, bukan dengan kejadiannya. Oleh karenanya, ketika kita melihat berita, ya bisa terlihat dari sini dan situ.
Bukan berarti kalau misalnya kita tahu di Amerika terjadi gerhana, kita di Indonesia sholat. Kenapa? Nggak terlihat. Begitu juga kalau di Indonesia, di kita, di sini di Jakarta terjadi tapi terhalang, kita nggak lihat. Kita nggak lihat sama sekali. Beda dengan sholat. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Aqimis salata liduluki asyams ila ghasaqil lail. Quran al-Fajr. Dirikanlah salat, ya, dengan sebab apa? Dengan sebab tenggelamnya matahari. Lihat kejadian. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perintah salatnya dengan kejadian. Maka kita melihat matahari terbenam atau tidak terbenam, ya, maka kita tetap salat maghrib. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kaitkan, ya, kewajiban atau perintah salat maghrib dengan melihatnya, kita mungkin nggak pernah keluar rumah kalau maghrib, ya, biar nggak lihat matahari terbenam nggak sholat. Sudah sholat maghrib, saya nggak lihat matahari terbenam kok. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan, lihat jelinya para ulama melihat lafaz-lafaz yang ada, ya, dengan kejadian. Tapi untuk khusuf dan kusuf, gerhana matahari dan gerhana rembulan, ya, Nabi SAW kaitkan dengan apa? Perintah. Inilah kenapa, ya, para ulama memfatwakan, di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, ya, ketua komite fatwa di Arab Saudi sana, ya, beliau memfatwakan bahwasannya kalau seandainya tidak terlihat karena mendung atau hujan, ya, maka tidak disyariatkan untuk sholat. Ya. Terus bagaimana? Padahal kan kita pengen banget, ya, melaksanakan sholat tersebut. Jangan khawatir, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sudah tuliskan pahala kita untuk melakukan sholat tersebut. Jadi nggak sia-sia. Kita pulang nggak perlu sedih, ya. Kita pulang nggak perlu sedih. Nah, kecuali kalau kita sedihnya, ya, jadi nggak bisa cerita. Itu beda lagi, berarti niatnya kita yang kurang benar. Nanti saya nggak bisa cerita ke orang-orang kalau saya pernah. Padahal, nah, itu berarti niatnya yang perlu dikoreksi, ya. Kalau niat kita murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentu cukuplah, ya, bahwasannya Nabi SAW sudah menjanjikan bahwa orang yang sudah meniatkan sesuatu, ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala belum menakdirkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap tuliskan pahalanya dengan sempurna. Nah, apa nasihat Rasulullah SAW ketika fenomena ini terjadi? Yang pertama, ya, fad'ullah, banyak doa kita. Nabi SAW ketika melihat fenomena ini takut luar biasa. Takut kenapa? Ya, kalau terjadi hari kiamat, ya. Jadi tidak ada akidah yang katanya kalau misalnya terjadi gerhana bulannya dimakan apa? Raksasa. Ya, ibu hamil harus melakukan ini dan itu. Ya, kalau lahiran bayinya harus ditaruh di sini dan di situ. Ya, ada yang seperti itu, ya. Nah, ini nggak ada. Ya, justru harus banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta keselamatan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang menjadi saksi mata hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat tidak mungkin terjadi kecuali di tengah-tengah orang-orang manusia paling buruk, generasi terburuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bertakbir. Ya, apapun kejadian yang kita alami mengerikan, bertakbir. Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar dari apapun. Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengatasi masalah kita apapun, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun ketakutan kita. Wasallu, dan salatlah seperti yang tadi dijelaskan, ya, setiap rakaat ada 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah, dan bacaan salatnya dipanjangkan. Begitu juga dengan ruku dan sujudnya. Wa tasaddaqu, dan banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Kencelengan dicari. Usahakan kita pulang, ya, ada sesuatu yang kita tinggalkan di kotak amal. Tsumma qala ya ummata Muhammad, kemudian Nabi SAW bersabda, wahai umat Nabi Muhammad, ya, wallahi ma min ahadin aghyaru minallah. Sudah masuk Isya, ya. Sedikit kita bacakan hadisnya dulu.
Wahai umatnya Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lebih marah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ya seseorang hambanya di antara hamba-hambanya itu an yazniya abduhu au tazniya amatuhu. Kalau seandainya ada hambanya baik yang laki-laki atau perempuan berzina. Ya umat, wahai umatnya Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, kalau seandainya lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa makna wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini? Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillah mustafa wa ba'd. Kita lanjutkan mengenai hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan apabila terjadi gerhana maka hendaknya kita segera berdoa, banyak-banyak berdoa, minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir serta melaksanakan salat yang dimaksud adalah salat gerhana dan bersedekah. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummata Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, ya demi Allah tidak ada yang lebih cemburu, tidak ada yang lebih marah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati seorang hambanya yang laki-laki ataupun perempuan berzina. Mungkin kita sebagai orang tua ya, atau kalau ada orang tua ya, kalau ada orang tua tentu tidak bisa dibayangkan kalau mendapati ya putrinya yang begitu ia jaga, yang ia besarkan dengan kasih sayang, ia dapati berzina. Subhanallah, malah marahnya luar biasa ya. Baik kepada kecewa luar biasa tentu, baik kepada putrinya ataupun dengan pasangannya. Maka demi Allah, Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu dan lebih marah ya, kepada orang yang melakukan demikian. Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari sekian ya maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini karena ini adalah penyakit masyarakat yang paling bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Penyakit masyarakat ya yang paling bisa mengundang Allah Subhanahu wa taala adalah zina. Dimulai dengan zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, akhirnya ya terjadilah zina yang besar, yaitu zina kemaluan, wal iyadzu billah. Maka jangan anggap remeh perbuatan zina. Kemudian Nabi SAW ulangi sekali lagi, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad. Nabi SAW ulangi, lau ta'lamuna ma'alam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui ya, artinya betapa Nabi SAW sudah melihat banyak hal yang kita tidak melihat. Nabi SAW diperlihatkan neraka dengan mengerikannya siksa di dalam neraka. Nabi SAW diperdengarkan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Nabi SAW diberitahu ya apa yang terjadi di dalam kuburan tersebut. Bagaimana kedua orang yang Nabi SAW melewati kuburannya ternyata di dalam sedang disiksa. Mengerikan. Kalau seandainya kita mengetahui, kita punya pengetahuan, punya ilmu sebagaimana Nabi SAW ya miliki, tentu banyaknya kita itu adalah menangis, bukan banyak tertawa. Banyak kita merenung ya, bukan banyak mencari riang gembira ya. Kita banyak mencari tangisan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih banyak kita lakukan daripada ya healing sana healing sini, piknik sana piknik sini ya. Itu yang seharusnya kita lakukan. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan ini subhanallah hadis sahih ya, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya dari hadis
di atas adalah yang pertama bahwasannya gerhana matahari dan gerhana rembulan, gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah peringatan untuk kita, bukan untuk sebagian orang melihat untuk indah-indahan, melihat fenomena tersebut, pengalaman dan seterusnya, bukan. Tapi itu jadikan sebagai pengingat kita, takut kalau terjadi hari kiamat, layaknya kita melihat kuburan. Kita melihat gerhana, layaknya kita melihat kuburan. Kuburan kita ingat kematian, takut kita, maka kita bersemangat untuk ibadah. Melihat gerhana kita ingat apa? Kiamat, maka takut kita, bersegera kita berbanyak amal ibadah dengan berdoa, bertakbir, sholat, kemudian bersedekah. Yang kedua, bahwasanya akidahnya orang Islam itu dibangun di atas dalil. Keyakinan harus dibangun di atas dalil, bukan katanya-katanya, apalagi hanya sekedar pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu bukan landasan akidah Islam, karena pengalaman masing-masing orang itu berbeda-beda, dan pengalaman itu cenderung sifatnya perasaan, karena akidah itu tidak dibangun di atas akal ataupun perasaan, namun di atas Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian tadi Nabi SAW perintahkan untuk sholat. Di sini para ulama khilaf, ada yang mengatakan sholat gerhana hukumnya wajib karena perintah. Dalam usul fikih disebutkan semua perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Dan ada yang mengatakan juga sunnah, namun sunnahnya muakkadah. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang syarat masuk surga. Nabi SAW hanya sebutkan rukun Islam. Kemudian bertanya, apakah aku punya kewajiban yang lain? La illa anta tawwa. Tidak ada kewajiban lain kecuali hanya kalau kamu pengen melakukan ibadah yang sunnah. Maka yang selain disebutkan itu hukumnya sunnah. Selain sholat 5 waktu hukumnya sunnah. Namun perintah ini tadi dikaitkan dengan apa? Melihat. Dengan melihat. Berikutnya, pada dasarnya ya yang namanya sholat gerhana dilakukan secara berjamaah sebagaimana Nabi SAW lakukan. Namun kalau seandainya ada seorang ya dia melihat secara langsung dengan kasat mata ya gerhana, maka dibolehkan untuk sholat sendiri. Nah, dan mungkin ini faedah terakhir ya, barangkali diantara kita banyak yang belum tahu bagaimana seandainya kalau kita masbuk di sholat gerhana. Kalau misalnya masbuk ya, dia nggak dapat ruku sama sekali, ruku pertama ketinggalan, ruku kedua ketinggalan, ya maka berarti dia kurang 1 rakaat. Jelas, ini sepakat para ulama dijelaskan. Begitu juga dengan rakaat kedua, ketinggalan ruku pertama dan kedua di rakaat kedua, berarti dia masbuk 2 rakaat, harus mengulangi. Nah, bagaimana kalau seandainya dia masbuknya ya ketinggalan 1 ruku yang pertama? Apa yang dilakukan? Apakah dia masbuk atau tidak? Kan masih ada ruku 1 lagi. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwasanya orang yang ketinggalan atau masbuk di dalam sholat gerhana, kalau dia ketinggalan ruku yang pertama, maka dia kehilangan 1 ruku, ketinggalan 1 rakaat. Jadi ketika imam salam, nanti dia berdiri lagi melaksanakan 1 rakaat dengan 2 ruku ya, 2 berdiri, 2 Al-Fatihah, 2 bacaan surat, dan juga 2 sujud. Ya, jadi yang jadi patokan adalah ruku yang pertama. Begitu ketinggalan ruku yang pertama, maka dia hilang 1 rakaat. Ya, mungkin itu faidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang hamba-hambanya yang semangat menjalankan sunnah, namun juga harus dengan sesuai petunjuk dari sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan hanya menjalankan sunnah Rasul bermodal semangat belaka.
Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.